Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Ade Kurniawan dengan NIM 200304192. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi bisnis internasional. Yang pertama yaitu bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintas batas satu negara dengan negara lainnya. Bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang biasa disebut ekspor dan impor. Investasi internasional kegiatan yang dilakukan oleh investor yang berasal dari suatu negara yang di luar negara Indonesia yang memiliki minat untuk mengembangkan bisnis yang ada di negeri ini melalui pemberian modal. Ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu investasi portofolio internasional dan investasi negara langsung, dan investasi langsung luar negeri. Ada tiga ruang lingkup bisnis internasional. Yang pertama, untuk memperbesar penjualan karena bisnis internasional memiliki pasar yang luas dan tidak terbatas. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya, sebab sumber daya produksi yang jumlahnya terbatas sedangkan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai produsen semakin tak terbatas. Yang ketiga, untuk mengidentifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Karena keinginan konsumen yang tidak terbatas, maka perusahaan harus mampu berinovasi sesering mungkin dengan tujuan memenangkan persaingan dengan para pesaingnya. Ada beberapa aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, ekspor, yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri yang dijual kembali ke luar negeri. Impor, ya kegiatan produk-produk yang dibuat oleh negara lain yang digunakan atau dijual kembali ke dalam negeri. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada suatu perusahaan dengan mendapatkan pembayaran royalti. Manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju dengan mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan imbalan yang telah disepakati. Lingkungan bisnis internasional ada tiga, yaitu lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Di lingkungan budaya berasal dari norma dan nilai yang berlaku di sebuah masyarakat. Nilai adalah ide-ide abstrak tentang apa yang kelompok percayai sebagai suatu hal yang baik, benar, dan yang diinginkan. Sedangkan norma merupakan aturan-aturan sosial dan pedoman yang merumuskan perilaku. Budaya dibentuk dari beberapa elemen, yaitu struktur sosial, karena dalam struktur sosial tersebut terdiri dari individu yang membentuk keluarga atau anggota dari sebuah kelompok. Yang kedua, nilai atau perilaku. Nilai merupakan kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam sebuah masyarakat, sedangkan perilaku adalah mencakup tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, bahasa. Bahasa dapat membedakan budaya yang ada. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan perbedaan persepsi yang mengarah kepada konflik. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi menjadi bagian dari budaya karena dengan komunikasi ini setiap anggota masyarakat dapat berhubungan. Yang kelima, agama. Agama memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat. Agama pula mempengaruhi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya seperti kaum muslim yang menganut agama Islam, ada makanan yang halal dan juga yang haram. Di lingkungan politik dan hukum, lingkungan politik dan hukum sangat berkaitan erat dengan sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara, tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu. Contohnya, negara dengan lingkungan politik yang menerapkan asas demokrasi tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cenderung mendukung adanya keterbukaan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Fungsi-fungsi proses politik yaitu artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif. Yang kedua, agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif yang
alternatif kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pembuatan kebijakan merupakan suatu keputusan dibuat oleh para pembuat kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil konsensus yang mewakili berbagai macam kepentingan yang ada. Implementasi kebijakan dan pengadilan oleh hukum. Implementasi kebijakan yang sudah dibuat tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan kebijakan ini memiliki aturan yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum, sehingga apabila ada yang melanggar, maka akan menjadi tanggung jawab pengadilan untuk memberikan konsekuensi hukumnya. Lingkungan teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat-alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini, efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan, efisiensi berarti memproduksi barang jasa dengan menggunakan sumber daya paling sedikit, sedangkan produktivitas merupakan rasio jumlah pengeluaran dengan jumlah masukan. Etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global. Etika dalam prinsip moral bahwa individu menyuntikkan ke mereka proses pengambilan keputusan dan yang membantu ke arah hasil terakhir untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma mereka dalam masyarakat. Ada kode etik internasional, ada 4 entitas, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, yang merupakan kebijakan utama untuk negara-negara industri. Yang kedua, The International Chamber of Commerce, yang peduli dengan perlakuan yang adil antar perusahaan multinasional. Yang ketiga, The International Labour Organization, yang berkaitan dengan investasi langsung di negara-negara berkembang. Yang keempat, The Center for Transnational Corporation, yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan transnasional untuk membangun ekonomi dan pertumbuhan untuk meminimalkan efek negatif dari kegiatan perusahaan tersebut. Perdagangan global. Teori klasik yang pertama itu teori merkantilisme, berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan melakukan sebanyak-banyaknya ekspor dan meminimalisir impor. Selisih ekspor yang besar akan menjadi pemasukan negara yang kemudian dikonversi menjadi emas. Emas tersebut merupakan bukti bahwa semakin banyak emas yang dimiliki negara, maka semakin kaya negara tersebut. Ada juga teori perdagangan modern, yaitu teori comparative advance dari G.S. Mill and David Ricardo. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. Investasi langsung luar negeri. Menurut Krugman, yang dimaksud ialah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaan di negara lain. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tapi juga pemberlakuan pengawasan terhadap perusahaan di luar negeri. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, joint venture, merger dan akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis, lisensi dan kontrak manajemen. Adapun tujuan dari perusahaan asing melakukan FDI: 1. Mencari sumber daya, mencari pasar, mencari aset strategis, dan mencari keamanan politis. Teori investasi internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama itu tarif adalah suatu pembebanan yang melewati daerah pabean. Sementara itu, barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang dari luar negeri memiliki maksud memproteksi industri dalam negeri sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum dari kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Beberapa bentuk penentuan tarif yaitu: yang pertama, bea ekspor, pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju luar negeri. Bea transito, pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara. Bea impor,
pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke suatu negara. Sistem moneter internasional. Bursa valuta asing. Bursa valuta asing adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan mata uang asing. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa serta lembaga yang mengkhususkan kegiatan dalam perdagangan mata uang asing. Lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing disebut money changer. Ada beberapa istilah kurs valuta asing, diantaranya kurs beli menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank membeli valuta asing atau pada saat seorang menukarkan valuta asing dengan rupiah. Kurs jual menunjukkan harga jual valuta asing pada saat bank atau menjual valuta asing atau pada saat seseorang menukarkan rupiah dengan valuta asing. Kurs tengah ialah merupakan selisih antara kurs jual dan kurs beli. Ada beberapa fungsi dari bursa valuta asing, yaitu mentransfer daya beli uang antar negara, penyediaan kredit bagi perdagangan luar negeri, menjual belikan valuta asing, memperlancar perdagangan internasional, dan pembayaran internasional. Ada juga beberapa manfaat yang didapatkan dari bursa valuta asing, yaitu memajukan dan memperlancar perdagangan antar negara, mempermudah urusan pembayaran antar negara, menambah cadangan devisa negara, meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara sehingga dapat meningkatkan dunia usaha, meningkatkan cadangan devisa, akan memperlancarkan pembangunan nasional. Pasar modal internasional. Pasar modal adalah sebuah tempat pertemuan pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Pasar modal terdiri dari dua jenis, yaitu pertama pasar obligasi, pasar di mana perusahaan dapat menerbitkan surat utang yang disebut obligasi. Pasar ini merupakan instrumen pada saat perusahaan tidak dapat memperoleh tambahan modal melalui pinjaman kredit ke bank. Yang kedua, pasar saham. Pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor memperdagangkan kepemilikan sahamnya pada investor lain. Sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modalnya di pasar saham dengan menjual saham kepemilikannya kepada orang yang lain. Nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang dikenal dengan kurs adalah sebuah perjanjian dikenal dengan nilai tukar mata uang terdapat pembayaran saat kini atau kemudian hari di antara mata uang masing-masing negara atau wilayah. Mekanisme penentuan kurs dikategori menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Yang kedua, mengambang dikelola. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola yang sering disebut juga dengan dirty float. Yang ketiga, kurs tetap secara tidak resmi. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan secara resmi kurs mata uangnya. Perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Kerjasama internasional antar negara. World Trade Organization atau disingkat WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menetapkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan perdagangan yang lebih rendah dan menyediakan platform untuk negosiasi perdagangan dan bisnis mereka. Peranan WTO dalam perdagangan di era globalisasi. Yang pertama, mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. Yang kedua, sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dicapai serta lampiran-lampirannya. Mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan, menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, serta badan-badan berafiliasi. Integrasi regional adalah perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi sampai menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif atas barang dan jasa serta faktor produksi.
faktor yang mendorong tumbuhnya integrasi ekonomi. Yang pertama, potensi ekonomi dimaksimalkan sehingga mempunyai daya saing yang lebih baik. Potensi politik terutama bagi negara kecil tetapi kaya. Yang ketiga, resolusi konflik. Untuk melakukan sebuah integrasi ekonomi regional harus ada kondisi yang dinamakan dengan prakondisi integrasi, yaitu asimilasi sosial, kesamaan, keuntungan bersama, biaya relatif rendah, kedekatan hubungan dengan masa lampau, pengaruh eksternal. Uni Eropa adalah bentuk dari dua faktor politik, yaitu kehancuran Eropa Barat dan keinginan bangsa Eropa untuk mempertahankan pangsa politik dan ekonomi mereka di negeri sendiri. Ada dua faktor. Yang pertama, beberapa negara anggota memiliki beberapa tradisi dogmatik pemerintah regional yang kuat. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah Committee of the Region didirikan sebagai bagian dari perjanjian Maastricht. Yang kedua, kebijakan UI menyangkut sejumlah kerjasama yang berbeda. Yang pertama, pengambilan keputusan yang otonom. Negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kuasa untuk mengeluarkan keputusan di wilayah-wilayah tertentu. Yang kedua, harmonisasi hukum negara anggota diharmonisasi melalui proses legislatif UI yang melibatkan Komite Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa. Kooperasi negara-negara anggota yang bertemu di Dewan Uni Eropa sepakat untuk bekerjasama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penghimpunan bangsa-bangsa ASEAN Negara merupakan sebuah organisasi negara di kawasan ASEAN Negara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Negara-negara ASEAN memproklamirkan pembentukan komunikasi ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Aliansi Strategis Internasional. Aliansi strategis dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Adanya perjanjian kerjasama secara global untuk mengadakan daerah pasar bebas, mendorong banyaknya pihak eksternal atau yang dalam hal ini adalah multinational corporation untuk berinvestasi ke negara-negara berkembang yang memiliki kelebihan dalam aspek sumber daya manusia dan bahan baku yang mudah didapatkan pada kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Perusahaan multinasional yaitu perusahaan yang berbasis di satu negara, akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi atau pemasaran cabang di negara-negara lain. Konsep aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Strategi aliansi dilakukan di antara perusahaan yang berbeda dalam berbagai bidang keahlian. Sebagai aliansi saling menguntungkan dan mengembangkan peluang bisnis. Jenis aliansi strategis. Yang pertama, joint venture adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang kedua, equity strategis alliance adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan memiliki presentasi kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama, namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang ketiga, non-equity strategis alliance, kegiatan strategis di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang keempat, global strategic alliance, kerjasama secara partnership antar dua atau lebih perusahaan lintas negara atau lintas industri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada salah-salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.